Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari-hari belakangan, kematian terasa semakin akrab, semakin dekat. Angka kasus positif COVID-19 kini telah mencapai 2 juta kasus lebih. Varian Delta yang lebih dulu memporak-porandakan India sudah ada di Indonesia dan diduga menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus. Rumah sakit penuh sesak, pasien antri, beberapa meninggal di rumah tanpa perawatan. Lalu saat hendak dikuburkan, ambulans tak bisa lekas mengangkut karena jumlahnya terbatas, sedang petugas pemakaman pun kelelahan menggali. Sehingga mulai muncul kabar tentang jenazah yang terlantar di beranda rumah. Juga anak yang terpaksa menggali kubur dan memakamkan orang tua dengan tangannya sendiri. Tak ada kematian sepele, semua berarti. Karena yang wafat adalah seorang bapak, seorang ibu, suami, istri, kakak, adik, juga anak. Jumlah anak-anak Indonesia yang wafat karena COVID-19 adalah yang tertinggi nomor 1 di dunia. Setiap kehidupan itu berharga, sehingga usaha merawat kehidupan semestinya menjadi inti dari seluruh cerita kita menghadapi pandemi. Untuk itulah Mata Najwa kali ini diambil alih oleh mereka yang merawat kehidupan. Di bangsal-bangsal paling sibuk oleh ikhtiar, sekaligus paling sunyi oleh duka. Mata Najwa malam ini akan diambil alih oleh mereka yang selama ini berjibaku paling keras selama pandemi. Walau kerap dituding macam-macam. Dituduh sembarang mengcovidkan padahal mereka banyak terpapar. Dicurigai mendapat keuntungan padahal mereka banyak yang wafat. Untuk memandu saya meminta teman saya Dr. Tompi untuk berbincang dengan koleganya, teman sejawat, para dokter yang berada di berbagai kota. Saya akan undang Dr. Tompi ke Mata Najwa. Selamat malam dokter. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah bersedia memandu Mata Najwa malam ini. Sengaja saya meminta Dr. Tompi untuk mengambil alih panggung Mata Najwa karena rasa-rasanya para tenaga kesehatanlah yang salah satu kelompok yang paling terdampak.
Dan kalau bicara tentang Dokter Tompi, saya tahu ibunda tercinta juga meninggal dunia karena COVID. Ya. Turut berduka cita, Dok. Bisa cerita ke kami sedikit soal itu? Ya, sebenarnya ibu saya itu udah pindah ke Jakarta, tinggal sama saya di Jakarta gitu. Cuma memang 3 bulan terakhir sebelum beliau berpulang, memang pengen pulang ke Aceh gitu. Pengen ketemu keluarga, menjelang Lebaran waktu pengen puasa di sana gitu. Lama saya tunda gitu sampai akhirnya saya perbolehkan gitu. Dan sehari sebelum seharusnya saya jemput, beliau memutuskan untuk udahlah karena keluar aturan untuk nggak boleh mudik, ya kata ibu saya nanti aja habis Lebaran deh dijemput gitu. Dan besoknya langsung positif COVID, nggak pakai lama 2-3 hari perburukan sampai akhirnya berpulang. Jadi prosesnya cepat sekali waktu itu? Cepat sekali dan yang sangat saya sayangkan adalah ketidaksiapan fasilitas kesehatan sih. Itu menurut Anda, Dok, PR terbesar kita salah satunya itu kalau kita bicara penanganan pandemi, fasilitas kesehatan yang memang masih jomplang dan tidak... Ya, saya melihat langsung dan saya rasa cukup ibu saya sih yang menjadi pelajaran gitu ya. Cukup saya ngerasain dan mudah-mudahan apa yang kami rasakan nggak perlu dirasakan oleh orang-orang lain gitu. Saya membayangkan Anda pasti merasa sangat tidak berdaya ya, Dok. Anda dokter yang belajar gitu untuk menolong banyak orang, tapi pada saat-saat di mana ibunda membutuhkan pertolongan, Anda kemudian merasa tidak bisa membantu banyak. Iya, ya jadi ya itu benar Najwa, benar-benar kayak apa ya? Kayak secara manusiawinya, secara keilmuannya ada celah buat kita bisa lebih aktif menolong ya. Dengan tidak melawan kodrat Tuhan gitu. Allah udah punya rencana lain, tapi kita manusia kan harus berusaha. Nah, yang bikin ngenes itu karena kesempatan untuk berusahanya jadi nggak bisa gitu. Karena itu ketidaksiapan Vaskes, ya, ketidaksiapan masyarakat di sekitarnya masih banyak. Pada hari ibu saya dikubur, pagi itu saya ketemu dengan ada beberapa keluarga dan salah satunya kebetulan dari kepolisian juga itu masih bertanya pertanyaan yang jadi COVID itu ada ya? Bahkan ketika ada yang dikubur karena COVID pun masih tidak percaya COVID itu ada. Ya. Gitu. Dan itu kenyataan yang harus kita lihat hari-hari ini. Iya. Jadi emang miris sekali ya. Perjalanan saya dari Medan ke Loksmawe untuk pulang pada malam hari itu, sepanjang jalan saya melihat semua coffee shop, warung kopi kalau di Aceh itu buka pas pada tarawih sampai sahur. Sepanjang jalan saya ngelihat dan ramenya bukan main. Dan saya tidak melihat ada upaya dari campaign dari pemerintah di sana ya untuk sadar COVID gitu. Orang di pasar semua dengan tanpa masker, semua berkumpul dengan ya seperti biasa aja. Sehingga ada jokes di sana COVID itu nggak masuk ke Aceh. COVID itu penyakitnya orang Jakarta. Padahal kalau kita lihat angka hari-hari ini sudah mencapai 2 juta kasus dan makin menyebar. Dokter Tompi, malam ini panggung Mata Najwa untuk Anda dan juga untuk teman-teman sejawat para dokter mengajak pemirsa Mata Najwa melihat langsung apa yang terjadi di bangsal-bangsal rumah sakit dan juga berbincang dengan teman nakes. Jadi Dokter Tompi, silakan. Terima kasih Najwa. Lonjakan jumlah pasien COVID-19 belakangan kembali membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan medis kewalahan mengatasi pasien. Mata Najwa Takeover, kali ini saya yang akan menjadi tuan rumah Mata Najwa, namun saya tidak sendiri. Ada 3 kolega saya yang tersebar di 3 titik, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3 provinsi di mana angka kasus COVID-19 melesat hari-hari ini. Dan sudah terhubung di sambungan video langsung dari Rumah Sakit UI Depok,
Dr. Irandi Putra Pratomo. Selamat malam, Dok. Baik, selamat malam. Juga ada Dr. Corona Rintawan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat malam, Dr. Corona. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dr. Ahmad Saifuddin dari Rumah Sakit Islam Kudus. Nah, ini alhamdulillah malam ini mereka bertiga sudah siap online untuk berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sana dan menggambarkan langsung dari lokasi, dan mudah-mudahan informasi yang nanti akan kita lihat bisa menjadi masukan supaya yang nonton di rumah, orang-orang yang masih belum percaya atau masih meragukan COVID ini sebagai penyakit yang mematikan dan harus dikhawatirkan bisa menjadi lebih serius gitu ya. Ya, dan kita akan segera dengar cerita dari Jakarta terlebih dahulu bersama Rumah Sakit UI Depok dengan Dr. Irandi Putra Pratomo. Baik. Ya, selamat malam, suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas Dr. Ir. Baik. Silakan Dr. Ir. Baik, malam ini saya berada di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Saya Dr. Irandi, selaku juga Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit Universitas Indonesia. Menemani saya di sini kawan saya Devri yang juga di bagian radiologi. Baik, malam ini kita buka yang mulai dari instalasi unit gawat darurat yang di Rumah Sakit UI. Tadi selagi kita menunggu untuk dibuka oleh Dr. Tompi, paling tidak ada 3 pasien masuk. Jadi dari luar aja 3, sekarang sudah masuk ke dalam. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana kondisi real live saat ini dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Baik, mungkin kita posisikan dulu. Dr. Ir, sebelum masuk ke dalam mungkin kita break sebentar, nanti kita akan kembali ya. Ya. Sip, setelah yang satu ini ya. Terima kasih. Kita akan mengobrol lagi dengan para dokter setelah jeda berikut ini, tetap di Mata Najwa. Mata Najwa Takeover dan kita akan kembali mendengar cerita dari Rumah Sakit UI Depok. Silakan Dr. Irandi. Baik. Ya, sekarang kita sudah sampai ke pintunya IGD malam ini. Mari saya dulu ya. Oke, kita berada di IGD, kemudian belum apa-apa kita sudah disambut suatu tabung oksigen. Ya, memang kenyataannya ternyata kita karena sudah over okupansi alias sudah berlebihan jumlah orang yang mesti dirawat, kita mulai menggunakan oksigen dari sumber luar, bukan lagi dari sumber oksigen di gedung yang biasanya ada salurannya. Ya. Kemudian kita langsung masuk ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Devri. Nah ini kita bisa melihat ya kondisi bahwa ini bukan kondisi yang ideal dalam sebuah rumah sakit. Ya. Ini di gawat darurat ya? Ini IGD, tertompi. Ya. Yang seharusnya RSUI itu daya tampungnya mungkin ada 6 ya, 6 atau sekian. Kita over hingga 25 malam ini. 25 pasien. Dan tadi pagi saya lihat juga ada yang terpaksa duduk di sebelah sini. Di sebelah bangku kaleng ini. Dokter Ir, ini IGD-nya khusus yang untuk COVID atau nyampur sama yang lain? Sayang sekali karena memang kasusnya begitu banyak ya. Jadi kita full COVID dulu untuk di RS Rumah Sakit ini. Jadi untuk kasus-kasus lain sementara nggak diterima dulu? Ada khusus, ada ruangan khusus, tapi paling tidak hingga malam ini tidak ada kasus pun, hanya mampu menampung 1 kasus, 1 bed saja. Gitu. Kemudian ini untuk yang sekarang kita lihat untuk yang derajat berat dulu ya.
Mungkin biar kita lihat realitanya bagaimana. Di bagian sini banyak yang menggunakan ventilator, NIC, atau kanal hidung arus tinggi, atau bahasa Inggrisnya HFNC, tadi sudah disebutkan juga harus jawab. Dan kita lihat juga bahkan di sini kita masih memerlukan oksigen tabung karena memang sudah tidak ada tempat lagi. Kemudian pojok pun juga ada pasien di sini, tapi tadi mungkin sudah bergeser ke rawat inap. Oke, di sini juga kita ada ruang operasi untuk yang positif COVID. Malam ini tentu saja tidak ada jadwal ya, mungkin di besok ada. Oke. Dan ini semua Kalau masih, berkenan, dan ini semua Ya. masih di emergency ya? Bukan bangsal masih di rawat inap emergency. ya? Bukan bangsa rawat inap. Bukan bangsa rawat inap. Jadi kita bertahan 25 pasien dan per laporan pagi kita ada 20 yang untuk indikasi ICU. Sementara kita full ICU di 18 tempat tidur. Ya ampun. Mungkin Nah, kalau berkenan, bisa di-share dok, jumlah tenaga medis yang malam ini berdinas ada berapa orang itu? paling tidak untuk IGD itu hanya 3 dalam satu kali shift. 3 orang untuk IGD ya. Jadi bayangkan 25 pasien ini hanya di hanya bisa tenaga kesehatan yang turun itu 3 orang, terutama dokter umum dan perawat. Gitu. Ini kalau kita masih ada waktu dan mungkin ada delay sekitar 1 menit kurang. Bisa teruskan dok, teruskan dok. Ya, Teruskan. kita masuk dulu ke lift sambil kita melihat langsung ICU-nya ya. Kalau untuk obat-obat sendiri gimana dok? Mencukupi atau udah mulai berkekurangan juga? Iya ini sepertinya mereka masih di dalam lift ya. Iya. Nah, ini masih di dalam lift nih Mbak Nana, jadi mungkin sinyalnya kita tunggu sebentar. Iya. Tadi kita lihat Mbak Nana gimana ruangan, itu masih di emergency ternyata. Betul. Belum ngomong bangsal rawat ya. Betul. Artinya pasien datang dengan berbagai kondisi yang ringan, namun bukan ringan ya, dengan gejala pasti mereka take care, mereka handle. Yang berat tadi masuk ke ruang isolasi yang lebih khusus ya. Nah ini udah tersambung, kita bisa, oke dokter Irandi, Ya. permasalahan obat-obatan gimana dok? Cukup atau gimana? Permasalahan obat-obatan sebenarnya sih ini isu nasional ya, karena memang salah satu obat standar yang banyak digunakan di pengobatan COVID, ada yang memang secara impornya kita berkurang karena memang stok globalnya bermasalah. Dan untuk di RSUI sendiri sempat terjadi kekosongan, walaupun akhirnya kita lakukan stocking emergency. Untuk saat ini mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau flow pasien ya terus-terusan seperti ini ya tak ada pilihan lain, mungkin kita akan kehabisan obat. Oke. Sekarang dokter ada di ruangan mana nih? Saya berada di ICU COVID. ICU COVID yang seharusnya dari tadi 25 orang, sekitar 20 indikasi untuk masuk ICU, tetapi ternyata penuh sampai sekarang. Karena memang pasiennya masih perlu ditangani di ICU. Mari kita intip. Sejauh ini mortality rate-nya gimana dok? Mortality rate-nya tingkat Dari yang masuk dirawat ICU, perburukan apa? Angka kesembuhannya lebih tinggi atau angka kematiannya yang lebih tinggi? Secara umum masih angka kesembuhannya lebih tinggi ya, walaupun dalam proses menuju kesembuhannya tentu perlu waktu yang juga artinya akan menahan laju masuk pasien yang menunggu di bawah tadi. Ya, ini jadi kita ada pasien dengan, untuk ICU mungkin sebagian besar sedang ventilator ya. Berapa lama dok biasanya dirawat di ICU? Terus, kalau untuk secara umum ya, median atau nilai median itu paling bisa sampai 2 minggu. Tidak jarang juga kita dapat pasien yang sampai
3 minggu atau 4 minggu. Cukup Seperti lama ya. itu. Jadi bayangkan kawan-kawan kita, pasien-pasien kita yang di bawah, halo, nih perawat-perawat rekan-rekan perjuangan kita dari rumah sakit ini. Bayangkan untuk menunggu sampai selama itu. Memang pada akhirnya mungkin akan sembuh selama perawatan di IGD, atau sayang sekali akan meninggal selama di IGD. Jadi memang sudah beredar juga ya di media sosial mengenai menentukan prioritas dari pasien mana yang sebenarnya akan lebih memberikan manfaat kalau dirawat di ICU. Jadi memang dalam keadaan seperti ini yang sangat amat tidak ideal, bahasa kasarnya ya, kita jadi milih-milih nyawa. Seperti itu. Ini masih di lingkungan ICU. Kita perawat lagi. Terus ini masih ICU juga. Ya, beberapa juga ini juga sedang menjalankan mesin cuci darah ya, RRT. Ya. Dan beberapa juga kadang harus teropong paru, bronkoskopi. Biasanya kami dari tim COVID, dari spesialis parunya akan melakukan bronkoskopi. Tapi itu pun menyerah. Per kemarin sore alatnya rusak. Alat apa yang Jadi rusak? harus menunggu lagi. Bronkoskopi. Bronkoskopi. Iya. Jadi bronkoskopi, mungkin bisa dijelaskan Dokter Ir, kenapa Baik. pada kondisi pasien seperti apa sampai harus perlu bronkoskopi supaya pemirsa bisa paham? Baik, jadi teropong paru atau bronkoskopi itu adalah alat untuk melihat kondisi di dalam saluran nafas. Dia bentuknya seperti mungkin masyarakat lebih familiar endoskopi atau kolonoskopi, itu buat saluran cerna. Jadi untuk paru pun juga ada. Dalam kondisi COVID ini tidak jarang juga kita lakukan bronkoskopi. Tujuannya untuk satu, melihat di saluran nafasnya apakah ada dahak yang terkumpul atau mungkin, nah ini saya juga melihat polanya pada tsunami kasus yang sekarang pada usia muda, saya sering melihat pasiennya ini batuk darah. Nah itu mungkin fenomena baru yang masih kita perlu dalami lagi, yang bisa kita evakuasi atau ambil darahnya melalui bronkoskopi. Oke. Dokter Iradi, mungkin satu pertanyaan Ya. saja dok. Saya ingin tahu Ya Mbak Nana. pasien-pasiennya sekarang rata-rata apakah memang usia lanjut atau lebih muda, atau pasien dengan komorbid, atau pasien yang sebetulnya sehat dan kuat tapi kemudian juga terpapar COVID, secara umum bagaimana dok? Baik, kalau kita melihat mungkin dari yang terberat dulu ya untuk pasien ICU, saya lihat di sini yang tadinya sebagian besar usia tua kemudian dengan penyakit penyerta atau bahasa yang sedang kene sekarang komorbid, itu lebih dominan. Cuman makin sini saya lihat usia muda dengan atau tanpa komorbid pun juga bisa masuk ICU. Gitu. Kalau untuk yang rawat biasa pun juga dengan tingkat penuh orangnya itu bornya udah di atas 100% juga. Campur sih masih ya. Cuman yang saya lihat itu semakin untuk tsunami kasus yang kali ini lebih banyak menjadi banyak pasien dengan usia muda dengan atau tanpa komorbid. Nah itu yang harus kita hati-hati. Ya, jadi tetap semua harus diperhatikan ya dok ya. Jadi asumsi bahwasannya muda itu relatif aman, nggak juga ternyata ya. Iya, COVID sepertinya tidak melihat usia ya. Iya. Baik Dokter Irandi, terima kasih untuk gambarannya di Rumah Sakit UI Depok. Dan setelah ini kita akan break sebentar untuk selanjutnya kembali ke segmen berikutnya. Kita akan melihat situasi di Lamongan dan Kudus. Tetap di Mata Najwa. Kita lanjut ke Jawa Timur.
bagaimana situasi terkini di Jawa Timur akan segera dilaporkan oleh rekan saya, Dr. Corona Rintawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Silahkan Dr. Corona, Anda sekarang posisi di? Saya sekarang posisi di IGD. Di Rumah IGD Sakit ya? Muhammadiyah Lamongan. Ya. Oke, silakan Dok, tolong dikasih gambaran seperti apa kondisi di sana. Ya, ini kondisi di IGD sebentar. Ya, ini kebetulan IGD kami kapasitas kecil ya, punya sekitar 40 bed total. Ini penuh ya. Dan di depan ini juga di triase masih ada yang belum tempat-tempat, mestinya mobil masih ada antrian di depan nih. Ini antrian pasien? Iya betul. Antrian pasien karena ini karena terlalu banyaknya bed kita sampai habis ini, Dok. Ya. Itu Dok, Jadi bed kita habis. pasien-pasien yang antri itu sempat diperiksa atau memang menunggu aja gitu? Ini sementara kita coba turunkan untuk nyari bednya. Karena kalau nggak ada bednya kan tentu agak kesulitan ya. Dan Nggak ada ini pertolongan kita kalau pertama yang di gitu, Dok? kami, itu nanti kita tuh itu sudah diperiksa. Jadi perawatnya udah ke mobil untuk melihat kondisi stabil. Oh gitu. Kalau yang di ruang triase ini ya. Ya Kalau artinya sempat dilihat ya Dok ya? Ya sudah. Nah, kalau kami yang kiri ini kita yang non COVID itu kita taruh di sebelah kiri. Kalau yang COVID kita pindah ke sebelah kanan. Walaupun memang kadang ada beberapa pasien yang tidak jelas kan gitu. Jadi COVID atau enggaknya lah, ini satu ruang isolasi kami ini yang di depan ya. Ini ada juga, ini harusnya isi 1, kita isi 2. Tuh. Ini kalau saya lihat Kemudian sirkulasi udaranya gimana nih Dok? Ini kita pakai tekanan negatif semua. Oh ada tekanan negatif Jadi udah ya? diatur. Okay. Ya, ini sudah kita standar tekanan negatif. Kemudian ini yang kita persiapkan juga. Gitu. Nah. Ini kita masuk anterum, jadi masih aman relatif. Ada tekanan negatif juga, walaupun di anterum. Nah ini penuh ini. Gitu. Ini kita punya 4, yang sistem satu kamar satu bed ya, tekanan negatif. Kemudian ini kita full, ini harusnya isinya cuma 3 ini Bang. Harusnya 3 pasien kan saja ya? Ya, karena harus antar bed kan minimal 1 meter ya, 1,5 ini ya kita terpaksa kita isi gitu. Dan itu pun kita pakai. Jadi kalau dibilang ideal sebenarnya tidak ideal gitu Dok ya? Nggak bisa ideal karena kondisi. Terus ini masih yang di sini kita buat dulu. Kondisi pasien secara umum gimana Dok? Dalam kondisi relatif oke atau banyak yang perburukan nih? Rata-rata yang datang ke kami sudah jelek ya, desaturasi, jadi datang sesak gitu. Oh iya? Saturasi berapa Dok? Ya, di bawah ada tadi terakhir hanya 25%. Waduh. Ya, ini juga harusnya di lorong kita isi juga Bang. Jadi ini set capacity kita kalau memang terus berdatangan ini kita isi. Ini biasanya 2. Ini yang masih dalam ruang lingkup UGD ya ini ya gitu. Terus kalau yang ini di ruangan, nah ini ada teman-teman nih lagi. Ini juga ruang isolasi punyanya UGD gitu. Satu kamar harusnya isinya 2, kita isi 3. Ini ada 4 kamar. Jadi kita kebetulan punya spare ya. Ini harusnya rawat inap tapi karena rawat inapnya sudah dipindah, kita ambil alih untuk UGD. Gitu. Jadi khusus untuk tambahan. Dokter Corona, berarti ini saya lihat ada masalah dengan kapasitas ya. Dan Anda pernah mention sebelumnya dalam kondisi seperti sekarang harus memilah-milah gitu, memilah pilih mana yang dirawat, mana yang diutamakan gitu. Nah itu gimana Dok dilemanya Dok?
dilemanya adalah mana yang harus kita dahulukan gitu. Seperti contoh yang saya ceritakan itu memang kalau kita banyak misalnya datang ada pasien 4 desaturasi dengan oksigen sama-sama buruk gitu. Terus ICU hanya ada 1 bed, kemudian hanya ada 1 ventilator, otomatis kita harus milih. Nah, pemilihannya ini yang berat ya gitu. Mana yang harus kita pilih gitu. Nah, itu ya apa namanya? Nggak mudah gitu. Sekali lagi dok, saya cuma ingin mengkonfirmasi dok. Ini semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini dikenakan biaya atau ditanggung pemerintah dok? Gratis. Gratis ya? Ya. Tanggung pemerintah. Ya cuman memang itu ya kendalanya kan tidak mudah ya minta klaimnya. Oh, jadi sejauh ini masih banyak aliran dana yang nyangkut gitu dok ya, buat operasional ya? Betul. Sedangkan kita kan memang harus terus diminta untuk membuka atau menambah bed ya oleh pemerintah. Jadi berat. Kalau yang kemarin juga artinya masih ada tanggungan, belum dibayarkan, tapi kita harus terus mengeluarkan biaya operasional untuk membuka ruangan atau bed COVID. Dokter Tompi, saya mau ke Dokter Corona. Dokter Corona bisa mendengar saya? Ini Dokter Tompi yang lagi memandu Mata Najwa, tapi saya mau nanya satu hal dok. Jadi dokter udah kapan terakhir pulang ke rumah? Hari Minggu. Jadi sudah 3 hari di rumah sakit nggak pulang-pulang dok? Iya. Itu jadwal dokter corona saja, apa yang lain tenaga kesehatan di rumah sakit juga rata-rata pulangnya 3 hari sekali atau gimana? Ya ini karena jadwal saya kebetulan kan hanya ada 1 spesialis emergensi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi otomatis tanggung jawab saya ya untuk memastikan layanan UGD berjalan dengan baik. Ya. Boleh menyapa teman-teman nakes yang lain dok? Boleh diarahkan, tadi saya lihat ada beberapa teman-teman nakes. Ini teman-teman nih. Semangat semua ya. Semangat, Assalamualaikum. Pasti melelahkan tapi mudah-mudahan. Ya mereka harus pakai ini selama 8 jam ya. Jadi bisa dibayangkan panasnya juga melakukan tindakan-tindakan itu juga ya mereka ini berat untuk panas sumuk. Ya. Baik. Dokter Corona, terima kasih informasinya. Salam hangat kami buat semua teman-teman nakes di sana dan juga pasien, mudah-mudahan terus membaik ya dan angkanya mudah-mudahan bisa turun. Baiklah, setelah ini kita akan lihat situasi di Kudus, tetap di Mata Najwa. Kasus di Bandung Raya, rumah sakitnya sudah di atas 80%, melebihi batas kritis WHO dan pemerintah pusat. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur semakin meningkat. Lonjakan kasus positif di Kudus sampai membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Dari lokasi dengan temuan kasus varian baru Delta,
kita akan melihat bagaimana situasi terakhir ya. Kita dengar cerita dari Kudus, ada Dr. Ahmad Saifuddin di Rumah Sakit Islam Kudus. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Tompi. Silakan dok, tolong kasih pencerahan bagaimana kondisi yang sebenarnya di sana karena kita dengar semakin memburuk dan semakin tinggi angkanya. Ya, kasus lonjakan di Kudus dimulai pasca Lebaran ya. Sebetulnya pada waktu Lebaran pun kita sudah memprediksi bahwa ini kemungkinan akan terjadi lonjakan karena pada masa-masa sebelum Lebaran kita melihat prokes di masyarakat itu kendor gitu ya, dan banyaknya juga orang yang mudik gitu. Nah, ini sudah kita prediksi sehingga ketika pas pada fase setelah Lebaran, lonjakan yang terjadi di Kudus itu sangat tinggi. Nah, ini yang membuat kita semuanya kewalahan dan banyak para nakes itu yang akhirnya terpapar juga. Ya, dari kurang lebih dalam waktu sekitar 2 minggu pasca Lebaran, hampir 5 atau sekitar 500-an tenaga kesehatan itu terpapar COVID juga. Nah, untuk kondisi saat ini karena setiap rumah sakit di Kudus sudah diminta untuk penambahan TT isolasi sehingga total TT isolasi di Kudus itu sangat besar. Akhirnya kita bisa mulai mencukupi kebutuhan tempat isolasi walaupun masih bornya masih di atas 80%. Tapi setidaknya sudah nggak sampai 100%. Kalau yang 2 minggu, 3 minggu pasca Lebaran itu bornya itu bisa sampai 100% terus gitu. Bisa kita lihat dok situasi di sana? Oh ya, ini saya sedang ada sebentar ya, di ruang isolasi. Di ruang isolasi ini ada teman-teman juga yang sedang melayani di ruang isolasi. Setiap pasien ini mereka ada di kamar masing-masing, satu kamar kita kasih satu pasien, ya. Total yang ada di tempat kami ada 96. 96? Tempat isolasi. Iya, 96. Kurang lebih dari sekitar hampir TTK total kami 200, berarti hampir 50% itu kami konversi menjadi tempat isolasi. Itu nakesnya cukup nggak dok dengan kondisi seperti sekarang? Masih banyak yang sakit atau udah pada sembuh semua? Nakesnya sebetulnya nggak cukup, tapi kami mencoba untuk membuka relawan ya dan rekrutmen. Kalau posisi sekarang nakesnya sudah 90% sudah sembuh karena terpaparnya pada minggu pertama sampai minggu kedua pasca Lebaran itu. Rata-rata udah vaksin semua dok? Sudah vaksin komplit semua rata-rata. Dan masih bisa kena ya dok ya? Iya, dan masih bisa kena karena memang lonjakan yang begitu tinggi ya, sehingga teman-teman nakes itu begitu kelelahan. Kita merasakan sendiri harus ngatur sampai jam 12 malam masih antrian, bahkan dulu pada fase-fase awal itu pasien sampai 1-2 hari mereka harus menunggu di IGD untuk mendapatkan kamar. Tapi untuk saat ini rata-rata sekitar 8 jam mereka sudah bisa masuk ke kamar. Anda juga sempat sakit saya dengar dok ya? Iya, saya sempat terpapar ya minggu pertama pasca Lebaran ya, atau mendekati minggu kedua saya terpapar, sempat dirawat 6 hari di rumah sakit, terus melanjutkan isolasi di rumah. Oh gitu. Dan sekarang udah bertugas lagi? Ya, sekarang sudah mulai bertugas kembali. Sejak minggu lalu sudah mulai bertugas. Keluarga tapi aman dok ya, sehat ya? Keluarga akhirnya juga terpapar. Semuanya positif satu rumah. Waduh. Dan apakah itu yang varian Delta yang sempat waktu itu juga disebutkan pertama ditemukan di Kudus, dok? Iya, waktu itu kita juga mencurigai kenapa kok Kudus ini lonjakannya begitu tinggi ya. Kita waktu itu sudah menyampaikan bahwa kemungkinan ini ada varian baru, sehingga kami meminta ke pemerintah ya, sempat juga sama minta ke Pak Menkes itu untuk apakah bisa dilakukan whole genome sequencing. Akhirnya dilakukan whole genome sequencing dan ketemu
80% lebih varian Delta yang ada di Kudus. Dan memang spesifik soal varian Delta itu mutasinya lebih cepat, tingkat penularannya lebih tinggi, penyebarannya juga lebih mudah, seperti itu ya dok? Iya, betul. Betul sekali. Itulah yang kami mengatakan kok para nakes ini juga semuanya bisa terpapar gitu. Padahal kita sudah pakai prokes ya, yang kuat dalam merawat, tapi memang rata-rata pasien segitu banyaknya sehingga kita kelelahan. Ya, tetap imunnya kita jadi drop jebol ya dok. juga ya. Iya, imunnya jadi drop, jebol juga akhirnya pertahanan kita. Baik. Iya dok, mudah-mudahan kondisi semakin kondusif ya. Dan support dari relawan yang tadi Anda ceritakan bisa berarti untuk membantu kekurangan tenaga di sana ya. Iya, dan Iya. Dokter Tompi tadi kita ada beberapa dokter, kita akan sapa ya dok, teman-teman sejawat Anda yang malam ini sudah take over Mata Najwa. Tadi ada di Rumah Sakit UI Depok, kemudian juga ada di Kudus, Dr. Ahmad Saifuddin, ada Dr. Irandi Putra Pratomo, dan Dr. Corona Rintawan. Terima kasih banyak sudah take over Mata Najwa malam Mbak ini. Nana, Silakan Dr. Irandi, apa yang ingin disampaikan dok? saya dapat berita baik dari Pemkot Depok. Begitu menonton tayangan ini, saya mendapat kabar akan menambah bed ICU. Alhamdulillah itu berita baik. Cuman betul, dok. kita ingat dulu ya, dengan melihat tadi kita di RS Universitas Indonesia dengan keterbatasan jumlah tenaga medis dan juga fasilitas lain dari bed ICU, mungkin kita harus ngerti juga bahwa yang dimaksud dengan unit ICU adalah tidak hanya bednya, tapi juga tenaga kesehatannya, fasilitas pendukungnya, dan semua yang terkait, tidak hanya bednya. Bukannya saya ngelunjak, tapi kalau bednya ada, tapi yang ngurus pasiennya tidak ada, buat apa? Begitu, terima kasih. Betul dok. Jadi kalau bicara rumah sakit itu tentunya bukan hanya fisiknya ya Dokter Tompi, tetapi juga seluruh rangkaian dokternya, perawatnya, bahkan kemudian cleaning service-nya juga, karena ada banyak sekali hal yang tercakup kalau kita bicara perawatan rumah sakit. Dok, saya ingin ke Dokter Corona dan juga Dokter Ahmad Saifuddin, dok. Mbak Nana. Yes Mbak dok. Nana. Silakan dok. Iya, sebetulnya salah satu tadi ditanyakan juga ke Dokter Corona bagaimana ketersediaan obat ya. Untuk COVID sendiri kita tidak hanya obat, tapi juga butuh oksigen. Nah ini yang perlu kita perhatikan semua dengan lonjakan yang tinggi, penggunaan alat-alat yang memang membutuhkan resource oksigen yang cukup besar. Maka ini harus menjadi concern bersama, concern pemerintah ya. Bagaimana mencukupi kebutuhan oksigen. Ya. Sudah mulai kurang dok pasokan oksigen di Rumah Sakit Kudus dok? Ya mulai tipis-tipis ini kita kadang cukup deg-degan juga untuk menunggu pengisian oksigen ya. Oh ya, tadi saya lupa nambahin Mbak Nana. Saya pengen tahu banget sebenarnya jumlah kasus anak di Kudus gimana dok? Untuk jumlah kasus anak belum banyak dilaporkan, tapi untuk mereka yang usia muda 30-40 tahun ini cukup banyak. Oke. Jadi itu juga satu hal yang harus jadi concern bersama ya, karena kalau dari data Dr. Tompi tadi kan jumlah kasus anak di Indonesia itu paling tinggi di dunia. Iya, tertinggi katanya. Tertinggi di dunia. Oke, jadi oksigen menipis itu bikin deg-degan ya dok? Iya, bikin deg-degan Mbak Nana. Iya, karena oksigen itu tentunya salah satu yang paling penting. Dokter Corona, saya tahu banyak tenaga nakes yang walaupun sudah berjibaku sedemikian keras, tapi tetap saja dituding macam-macam. Dituding ambil untung, dituding mengcovidkan pasien. Padahal yang menjadi korban itu yang paling pertama tentunya teman-teman nakes, begitu teman-temannya Dokter Tompi. Jadi masih ada rasa sakit hati, sebel, kesel, atau ya sudahlah biarkan dok di tengah berbagai stigma yang muncul ini ke arah nakes. Ada komentar dok? Dokter Corona? Boleh saya? Boleh silakan, nanti saya minta tiga-tiganya Silakan. menanggapi. Dokter Irandi dulu boleh silakan, dan nanti saya minta Dokter Corona dan Dokter Asep. Ahmad Saifuddin. Ya, secara umum ya, saya sudah memperlihatkan yang ada di sini seperti apa keadaannya dengan COVID. Kalau memang masih ada yang tidak percaya,
tolong tunjukkan fakta lapangan yang bisa menunjukkan bahwa COVID tidak ada. Itu saja. Sebab kita butuh sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya. Sudah kita saksikan buktinya di sini. Anda punya apa? Gitu. Terima kasih. Ya. Dokter Corona, bagaimana dengan tudingan-tudingan yang tidak masuk akal yang kerap diarahkan ke nakes? Suara Anda masih mute tampaknya, Dok. Ya, untuk tudingan atau stigma ya, itu memang terkadang bikin benci enggak ya, tapi kadang kesal juga. Karena kita kadang sudah terakhir ini memang nggak ada waktu untuk mikirin itu. Fokus ke menyelamatkan nyawa, fokus untuk membagi pasien. Kadang kita juga fokus untuk memilih, jangankan hanya untuk ventilator. Kadang rujukan, kita harus memilih juga ini, rujukan mana yang diterima, sedangkan misalnya hanya ada B1, nah ini rujukan mana gitu. Apakah rujukan yang orang tua misalnya usianya, ataukah ada rujukan yang ibu hamil, dan ini setiap hari ini kita dilema seperti itu. Jadi saya kira janganlah, mohon masyarakat untuk mengurangi stigma. Kita ini bekerja udah mati-matian, capek, harus jaga keluarga juga, tapi nanti tetap dicap jelek ya. Kita kan ini mau menyelamatkan ya gitu. Ya. Dan mau dibuat sebesar apapun rumah sakit, puskesmas, fasilitas ruang isolasi, tapi kalau masyarakat juga masih abai protokol kesehatan, kemudian para pemimpin juga masih banyak yang mencontohkan hal-hal yang tidak mencerminkan protokol kesehatan, ya nggak akan cukup. Ya. Nggak akan cukup. Kita hanya dihilir gitu. Hilir itu akan bagaimanapun akan kebanjiran. Baik, terima kasih, Dok. Gimana, Dokter Saifuddin? Ada tambahan? Ya, jadi kita mohonlah kepada masyarakat bahwa corona itu memang nyata adanya. Keluarga kita juga banyak yang sudah terkena. Jadi tolong jangan menstigma kami, ya. Kami akan berusaha terus untuk melayani, tetapi tolong ketika kami melayani ini, yang di hulunya juga harus disiplin dalam menjalankan protokol. Sebagus apapun kami melayani, pasti kami akan tumbang jika di hulunya itu tidak dilakukan pendisiplinan di masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Dok. Semangat tetap, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran dan keselamatan pastinya ya. Semangat terus. Terima kasih Dr. Irandi Putra Pratomo, Dr. Ahmad Saifuddin, Dr. Corona Rintawan. Terima kasih sudah take over, mengambil alih Mata Najwa malam hari ini bersama rekan Anda, teman sejawat Dr. Tompi. Terima kasih banyak. Mbak Nana, ini kita harus break sebentar ya. Nanti kita akan segera kembali dan tetap di Mata Najwa. Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, empik, monggo jalan terus. Tapi aja kelalen, protokol kesehatan harus jangan sampai tidak dipakai, harus. Menurut keyakinannya Pak Bupati, sing jenenge penyakit COVID niku pilek ya COVID, batuk ya COVID, kenang gula darah ya COVID, ludrek ya COVID, kabeh dadi siji arane kopet. Iya mulai. Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Camat. Kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakutin, tolong difoto. Wonge difoto, laporaken Pak Camat, mangke dilaporaken Pak Bupati.
Video Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ini viral dan Pak Bupati mengatakan supaya warga tidak perlu takut untuk menggelar kegiatan kumpul-kumpul di tengah angka penyebaran corona yang melesat. Nah, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa maksud dari statement Anda tadi gitu Pak Budi. Oke, perlu saya jelaskan, saya selaku kepala daerah atau Bupati Banjarnegara punya kewajiban untuk melaksanakan arahan Presiden yang dituangkan dalam Imendagri. Saat ini Imendagri nomor 14 sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni. Pada diktum ke-9 huruf I berbunyi, pelaksanaan kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. 1. Untuk kabupaten, kota, selain pada zona merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 25% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, di mana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, untuk kabupaten kota zona merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak dinyatakan sebagai zona merah lagi berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Dan yang ketiga, kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat. Pak Budi, tapi di saat angka sedang tinggi, tidakkah anjuran dari Bupati sebaiknya meminta mengurangi aktivitas di rumah saja, bahkan bukan malah mempersilahkan hajatan jalan terus? Iya. Kami tim Satgas COVID-19 dapat melakukan upaya pencegahan berupa pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap acara yang dilakukan oleh masyarakat. Daripada kami larang, namun kegiatan yang berkerumun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pengawasan. Maka kami lebih baik terbuka, transparan, agar masyarakat bisa melapor, menyampaikan kepada tim Satgas. Jadi kita pendampingannya biar jelas gitu Mbak. Iya, Pak Budi, tapi tadi di video yang viral itu pun pada saat Anda mengumumkan boleh gitu, memberikan semangat semuanya boleh melakukan kegiatan, masker Anda juga melorot tuh Pak Budi. Prokesnya nggak jalan juga tuh. Dan begini, bagaimana memastikan di lapangan gitu Pak Budi? Karena kan nggak mungkin Pak Budi berserta dengan tim Satgas akan ngedampingin secara langsung di semua site kan. Memastikan orang untuk pakai masker, jaga jarak dan lain-lain itu gimana Pak? Jadi saya pada waktu menyambut memang masker saya turunkan Pak. Setelah selesai menyambut, saya naikkan kembali. Gitu dok. Iya, tapi itu salah Pak. Seharusnya nggak boleh begitu Pak. Prokes itu pada saat sambut dan tidak sambut harus tetap dijalankan. Saya ulangi lagi dokter. Iya Pak Budi. Ya, Pak Budi, saya mau konfirmasi juga. Anda tadi di video itu bilang semua penyakit di COVID kan? Ini bisa misinformasi pada publik nih Pak Bupati, ketika banyak orang yang justru malah tidak percaya COVID malah dapat pembenaran dari bupatinya. Katanya kok semua penyakit di COVID kan? Apa Anda termasuk pejabat yang tidak percaya COVID ya Pak? Oh tidak Bu. Kami sangat percaya dengan COVID-19. Makanya dengan adanya Permendagri yang diberikan tugas kepada kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksud Anda ketika tadi COVID semua di COVID-kan itu apa Pak? Ketika tadi Anda bilang pilek di COVID-kan, bahkan darah tinggi di COVID-kan, apa maksud Anda mengatakan itu Pak? Jadi sering kita melakukan tracking Mbak, gitu. Saya mencoba menjelaskan agar masyarakat lebih mudah memahami semuanya. Gitu Mbak. Nah,
Iya, tapi maksud Anda ketika bilang pilek COVID, batuk COVID, darah tinggi COVID, budek COVID, itu kesannya malah justru Anda mengatakan sengaja dokter meng-COVID-kan pasien. Itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak Bupati. Gimana, Mbak? Ketika Anda mengatakan semuanya di-COVID-kan begitu, itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak. Itu kan persepsi panjenengan, Mbak. Kita bisa putarkan lagi tuh Pak kalimat Anda ketika Anda mendengar, ketika Anda bicara itu. Jadi Anda membantah mengatakan semuanya di-COVID-kan begitu ya Pak? Tidak, Mbak. Pak Budi, angka COVID di daerah Anda itu tinggi atau rendah, Pak? Oke, perlu saya jelaskan. Untuk hari ini, kasus COVID di Banjarnegara itu jumlahnya ada totalnya ya, dari awal tahun 2020, Maret sampai 22 Juni 2021. Totalnya itu ada 4.074 orang. Total kasus yang sudah sembuh 3.313 orang. Atau untuk persentasenya yang sembuh itu 81,3%. Yang dirawat di rumah sakit jumlahnya 169 orang. Yang masih menjalani isolasi mandiri itu 352 orang. Itu akumulatif, Mas. Ya. Jumlah 14 hari. Jadi saat dari ini kalau kondisi real, Pak. Kalau kondisi real kurang lebih 1.050.000 orang. Pak, kalau kondisi real saat ini di rumah sakit itu penuh atau enggak, Pak? Posisi di rumah sakit hari ini 84%. 85%. 84%. Oh, 84%. Jadi masih ada kapasitas yang bisa ditampung nih. Masih ada 16%. Baik. Baik, Pak. Terima kasih informasinya ya. Kita akan break sebentar. Nanti usai jeda kita akan bicara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sekali lagi Pak Budi, terima kasih banyak. Salam sehat untuk Anda semua. Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Presiden Joko Widodo sore tadi mengatakan bangsa Indonesia saat ini masih harus menghadapi ujian yang berat. Ya. Jadi kapan kita akan lulus dari ujian pandemi ini? Kapan kita lulus ujian, Dr. Tompi? Sambil kita menunggu terhubung dengan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin. Yang jelas memang ini sudah 1,5 tahun, Dok. Ya. 1,5 tahun kita lewati, dan tadi kita dengarkan Pak Presiden bilang bahwa yang paling tepat saat ini PPKM skala mikro, dan sekarang skala mikronya dipertebal. Jadi istilah kerap berubah, tetapi situasi kita lihat tidak banyak berubah. Dr. Tompi melihatnya seperti apa? Seberapa ketat seharusnya ini diberlakukan kalau memang kita serius mau mengatasi pandemi? Kalau sejujurnya yang saya lihat adalah mengaplikasikannya ini yang kurang oke sih, Mbak Nana. Jadi pengawasan yang kurang ketat. Jadi terkesan hanya berupa anjuran ya. Namun tidak ada pengawasan yang ketat gitu. Nggak jelas gitu. Ya. Dan regulasi saya lihat seringkali bertabrakan gitu. Yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti yang di Jakarta saat ini, pembatasan aktivitas dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi.
Which is padahal sebenarnya resiko penularan tertinggi justru pada jam kerja. Ya jam tidur malah diatur gitu. Jadi ini memang rada nggak jelas maunya apa sih sebenarnya. Kita tanya Pak Menteri Kesehatan maunya apa, sudah terhubung? Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Dr. Tompi. Nah, Pak Selamat Budi, malam Mbak Nasa. Mohon dijelaskan Pak tentang ide pembatasan aktivitas dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kenapa bukan justru pada jam aktivitas kerja gitu? Di mana resiko penularan akan sangat besar dengan mobilisasi penduduk, Pak. Memang Pak Presiden sudah memutuskan bahwa kita akan menjalankan PPKM Mikro dengan kondisi yang lebih ketat dari PPKM Mikro sebelumnya. Perdebatan mengenai PPKM Mikro, lockdown atau PSBB itu sebenarnya kalau di mata saya substansinya sama. Adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas. Apakah itu namanya apapun, yang penting buat kita mengurangi mobilitas. Dan di kita sih pemerintah udah yakin bahwa mobilitas di daerah-daerah memang yang laju penularannya tinggi, itu harus kita kurangi. Itu sebabnya kemudian kita ambil langkah untuk memperketat PPKM Mikro. Sebenarnya seperti itu tadi, peraturannya jangan terlalu sering berubah-ubah. Tapi realnya pengawasannya seperti apa tuh Pak? Karena kan kita lihat sekarang pada kenyataannya di lapangan, ya orang tidak pakai masker ya udah nggak ada yang negur gitu, nggak ada pengawasan langsung dari aparat gitu. Kalau mengharapkan kedewasaan masyarakat sepertinya belum nyampe deh Pak. Saya mungkin nggak diambil media, tapi dalam seminggu terakhir ini saya 2 kali ke Kudus dan sekitarnya, 1 kali ke Madiun, 2 kali ke Bangkalan, kemudian saya juga 3 hari terakhir berjalan dengan Pak Panglima dan Kapolri mengunjungi 7-8 kecamatan yang ada di Jakarta yang paling merah. Saya akui yang Mas Dr. Tompi katakan benar bahwa ini ada masalah di eksekusi. Ini masalah di tindakan lapangan. Implementasi di lapangan. Ini bukan masalah aturannya 25%, 50%. Kenyataannya di lapangan memang eksekusinya yang harus kita perketat. Itu juga arahan Bapak Presiden cuma 2. Implementasi lapangannya dipastikan benar, nggak hanya dengar, nggak hanya teori. Kemudian vaksinasi dipercepat. Saya datang lihat sana Dr. Tompi, Mbak Najwa. Terus terang, ya masih banyak yang belum memakai masker. Itu satu ya. Itu yang sekarang kenapa TNI dan Polri diminta oleh Bapak Presiden untuk take the lead untuk memastikan disiplinnya dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk itu ke kecamatan-kecamatan, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Realnya akan seperti apa Pak? Apakah akan melibatkan tentara atau polisi sebagai pengawas di lapangan? Itu yang terjadi adalah kita bertemunya dengan Kapolres dan Dandim di sana. Jadi semua titik itu Kapolres dan Dandim sudah 7 kecamatan kita datangi, mereka take the lead untuk memastikan bahwa disiplinnya dijalankan. Tapi Bapak menyadari nggak Pak, bahwasannya bahkan di kalangan tentara atau polisi sekalipun masih banyak yang meragukan COVID ini ada Pak? Kalau itu mesti ditanya ke Pak Panglima. Ya, tapi yang jelas yang saya lihat di setiap kecamatan yang kita datang, tentara dan Polri-nya semuanya sudah diminta dan ada hadir di sana diberikan instruksi oleh Pak Panglima dan Kapolri sendiri. Pak Menkes, Pak Menkes malam ini Mata Najwa take over belak-belakan dokter, karenanya Dr. Tompi adalah host Mata Najwa malam ini, dan juga tadi sebelumnya kita belak-belakan mendengarkan cerita dokter-dokter yang berjibaku baik di Jakarta, di Kudus dan juga di Lamongan tadi. Secara umum seperti ini Pak Menkes, saya yakin Anda juga sudah tahu faktanya. Pasien antri, tempat tidur kurang, stok oksigen menipis, dokter kelelahan. Apa rencana Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Kejadian ini terjadi juga di bulan Januari Februari. Ya, untuk membuat konteksnya sama, kejadian Januari dan Februari lebih parah daripada yang sekarang karena banyak dokter dan perawat yang wafat pada saat itu. Ya. Saya sedih melihat ini terjadi karena kita juga sudah sama-sama mengantisipasi ini dan kita mencoba mengedukasi rakyat agar ini jangan terjadi, tapi faktanya sudah terjadi. Apa yang kita lakukan sekarang?
Yang pertama saya lakukan adalah kita sudah menambah jumlah kamar rumah sakit terus-menerus dari 60.000 di awal tahun, sekarang sudah 85.000 dan kita siapkan akan naik 90.000. Terisi sampai sekarang 53.000 secara nasional, naik dari 23.000 sebelum Lebaran. Kita masih ada room sekitar 25.000 lagi di atas dan kita akan naikkan itu menjadi 35.000. Dokter-dokter dan perawat sakit, saya confirm. Saya datang ke Kudus, 300 kena. Ada satu dokter umur 70 tahun, spesialis THT, terkena. Saya sangat khawatir, karena saya tidak mau kehilangan dokter seperti yang lalu, saya suruh dia langsung dibawa ke Dr. Karyadi. Untuk informasi Mbak Najwa, semua dokter itu sembuh, yang dokter 70 tahun sembuh. Saya mendapat kabar ada satu di Kudus yang terkena. Tapi kalau saya bandingkan dengan di Februari dan Januari, dari jumlah yang terkena, yang survive sekarang untuk dokter dan perawat jauh lebih baik, Mbak Nana. Pak Budi, tetapi ada satu hal saya rasa yang harus ditekankan Pak Budi, dan ini belum kelihatan di lapangan gitu. Kalau upaya untuk menambahkan bed, upaya untuk yang sifatnya mengobati, tentu langkah yang harus ditempuh ya Pak. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana memutus rantai penularan. Karena kalau enggak negara kita nggak akan pernah keluar dari lingkaran setan ini nih Pak. Nah justru kami sebagai masyarakat gitu melihat ya untuk masyarakat yang peduli tentunya melihat upaya untuk memutus rantai ini masih lemah sekali Pak. Dan saya rasa kehadiran pemerintah harus kuat di situ Pak. Kalau enggak ini cuma masalah waktu kita akan KO. Hanya masalah waktu. Dan saya yakin Anda udah berhitung untuk itu Pak. Dr. Tompi, saya sangat setuju dengan pendapat dokter bahwa kita harus perkuat di sisi hulu, bukan di sisi hilir. Kita harus perkuat di sisi sebab, bukan di sisi akibat. Di sisi itu perintahnya Bapak Presiden exactly. Kita diminta untuk memperkuat implementasi lapangan PPKM Mikro, which is di sisi hulu, itu protokol kesehatan juga testing tracingnya, dan kita diminta untuk mempercepat vaksinasi juga di sisi hulu. 3 strategi sesuai anjuran WHO itu semuanya untuk orang sehat. Yang orang sakit kan yang urus rumah sakit therapeutics. Nah, sekarang masalahnya itu tadi, implementasinya seperti apa? Cuma saya kasih angka ya Dr. Tompi ya. Baik. Waktu kita Januari, Februari, kita tesnya itu, sampelnya itu sekitar 50.000. Dr. Tompi sekarang bisa lihat kita sering sekali di atas 100.000. Kita waktu itu mungkin orangnya, sampelnya baru 20.000-an atau 15.000. Itu orangnya. Sekarang kita sudah kena 50.000 sampai 60.000. Apakah itu cukup Dr. Tompi? Aku bilang belum. Banyak orang bilang saya udah di atas WHO, 1/1000 per minggu. Saya bilang itu WHO untuk positivity rate 5%. Positivity rate kita terlalu tinggi. Jadi please naikkan itu. Saya setuju sama Dr. Tompi. Nah sekarang yang kedua, yang paling masalah adalah disiplin masyarakat untuk memakai masker. Itu yang memang harus kita tekankan. Nah itu masalah kita bersama. Saya di sektor kesehatan sangat bergantung kepada TNI Polri untuk melakukan hal ini. Ya kalau saya bilang ya, sebenarnya pandemi ini pasti akan berakhir. Ya setidaknya akan berubah menjadi epidemi. Dan itu kitalah yang bisa menentukan. Kita yang bisa menentukan berapa lama sih ini akan berlangsung. Kita yang akan menentukan berapa banyak sih teman-teman kita tertular masuk rumah sakit dan wafat. Kita yang akan menentukan berapa dalam ekonomi kita akan terprosok. Prediksi Anda berapa lama Pak? Saya bilang Pak Dr. Tompi, semua orang memprediksi selalu salah. Jadi kalau saya jujur, saya lebih baik fokus ke bekerja untuk memastikan ini terjadi. Tapi kan harus ada target dong Pak. Kalau enggak nanti nggak ada pegangan ya Pak. Semua orang sudah ngomongin dan semuanya miss. Kerjaan saya adalah target yang saya kejar. Saya akan target vaksinasinya kalau bisa saya kejar secepat mungkin tahun ini selesai. That is exactly yang saya bisa bicara. Karena it is under our control. Yang lainnya tidak under our control. Cuma saya mau tutup satu lagi Mbak Nana. Kenapa saya bilang, ini penting bahwa ini harus bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri. Kita nggak mungkin maju dengan saling menyalahkan gitu. Kita harus bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Kita yang menentukan. Kalau kita hanya saling menyalahkan, saling berdebat, berwacana di luar, tapi tidak eksekusi, nggak selesai. Malah akan terus-terusan. Rakyat kasihan. Ini saatnya kita bersama-sama, yuk kita beresin. Modal sosial kita is so big, kita unlock, kita rajut, kita gunakan. Energinya dipakai ke arah sana.
Saya believe ya, Indonesia bangsa ini udah banyak menghadapi masalah lebih besar dari ini. Pasti kita bisa ngatasinya. Asal kita mau bekerja sama dan memanfaatkan seluruh modal sosial yang kita miliki. Baik, Itu terima aja. kasih. Terima kasih Pak Budi, dan saya rasa kami semua di sini dan masyarakat Indonesia pada umumnya siap untuk mendukung program baik ini, Pak. Semua udah lelah ya dan berharap ini segera berakhir. Mudah-mudahan ya Pak. Sama-sama ya Pak. Ya. Terima Ya. kasih. Dan liburan. Satu lagi Pak Dokter, ini ada liburan lagi. Ini ada liburan sekolah, liburan Idul Adha. Stay at home and stay safe. Baik Please. Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Menkes, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa Takeover. Selamat bekerja, sehat-sehat terus untuk Anda Pak. Ya, terima kasih. Kita akan break sebentar dan tetap di Mata Najwa. Malam ini Mata Najwa Takeover Dokter, dan saya sepanjang malam show Mata Najwa ini saya serahkan ke teman saya, Dr. Tompi, yang sudah memandu dan juga tadi berbincang dengan teman sejawat yang lain. Catatan penting malam ini adalah bagaimana kita melihat realita apa yang terjadi di lapangan tadi Dok, teman-teman Anda bercerita. Ya? Ada ya. Real, ada, itu adalah kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini, dan kenyataan itu seharusnya membuat kita bangun dan terbuka bagi yang mungkin masih terlena merasa bahwa COVID tidak akan menimpa dia. Ya. Padahal jangan-jangan hanya menunggu giliran saja ini. Jangan sampai kita hanya menunggu giliran untuk terkena. Itu catatan yang harus kita perhatikan sama-sama. Dr. Tompi, terima kasih banyak sudah memandu Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk dokter dan sekeluarga. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Di manakah kamera saya? Di situ. Saya ingin menyapa sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Sehat-sehat semuanya teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum. Manakala bayang-bayang krisis semakin mendekat, kemanusiaan dan solidaritas diuji dengan hebat. Banyak yang akan merasa sebagai paling dikorbankan dan menuding mereka yang didakwa paling diuntungkan. Mengapa ragu kalau sesama perlu saling membantu? Bukankah setiap krisis niscaya menimpa jelata dahulu? Yang susah tak hanya yang ditinggalkan orang-orang tercinta, juga yang tercabut dari penghidupan dan dunia kerja. Kepada yang gigih merawat setiap jiwa, kita angkat topi. Kepada yang ngotot menjaga nyala rumah, kita salut tinggi-tinggi. Pertanyaan teracung kepada para pemilik kebijakan. Seberapa cepat bergerak melampaui laju kematian? Manalah mungkin jarum jam bisa berputar secara terbalik, yang kadung luput mesti ditebus dengan kinerja lebih baik. Kehidupan tidak akan pernah berakhir hanya sampai di sini. Mari waspada dengan kesadaran yang menyala seperti api. Jangan nunggu giliran untuk menyadari besarnya bahaya. Berjaga merawat segala yang hidup dengan segenap daya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.